dalam pandemi ini sebetulnya saya sudah punya 4 buku yang saya tulis selama pandemi ini ya. Pertama buku Legenda Sang Dakwah, itu saya menulis buku biografi guru saya. Yang kedua adalah Keajaiban Ramadan. Pas banget saya nulis, saya kena COVID, itu langsung saya tumbang, itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi itu 2 minggu ya. Jadi pas banget udah mau minta itu saya sakit. Terus yang ketiga menulis itu mudah, itu juga tinggal tahap terakhir finishing doang ya. Yang terakhir adalah menulis kaum rebahan. Saya sudah tulis 50% itu. Belum saya lanjutkan lagi karena harus selesai dulu nih buku yang buku yang Keajaiban Ramadan sama yang menulis itu mudah, mengasah keterampilan menulis di kala pandeminya. Nanti kalau itu sudah selesai baru saya melanjutkan yang lain. Itu semua saya pakai sistem cicil. Ya, saya selalu menulis kalau enggak di pagi hari sebelum orang pada bangun saya sudah nulis. Ya, mungkin jam 3 habis sholat enak atau habis subuh biasanya. Karena kalau udah banyak anak-anak udah kadang-kadang udah deh laptop kita udah digeser aja geser sono gitu kan. Jadi aduh mau nulis hilang lagi gitu kan. Atau mungkin orang ketika sudah terlelap tidur baru saya menulis gitu ya. Itu biasanya biar tidak terganggu. Tapi itu pilihan ya. Yang penting adalah menulis 1 lembar atau 2 lembar atau 15 menit gitu ya. Yang penting menulis, mau nulisnya di laptop, mau nulisnya di note di handphone, silakan nanti bisa dikembangkan. Yang penting nyicil. Kalau misalkan nggak nyicil, nanti ngedrop kita secara psikis dan fisik kita. Ya, kalau nyicil kita menikmati proses kreativitas kita gitu. Ya, gitu ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Silakan. Kita sharing session ya. Boleh saya masukkan yang tadi Angkel? Boleh, silakan Bu Nuri. Jadi kan barusan Angkel mengatakan bahwa menulis itu sistemnya yang menyicil itu mungkin untuk sebuah karya pribadi. Tapi kalau karya yang ditentukan seperti sekarang ini kita nanti ke depan misalkan kan itu tidak bisa dicicil karena disesuaikan waktunya, ditentukan waktunya. Jadi menyicil itu mungkin akan terganggu juga karena ditentukan waktunya harus selesai dalam waktu seminggu atau gimana. Kalau untuk pribadi itu menyicil ya bisa karena tidak ditentukan waktunya selesainya kapan, itu kan bebas. Nah mungkin gitu kalau menyicil ya. Oke, baik Bu. Gini, memang kalau menulis buku kita pribadi ya tetap harus ada target kalau menurut saya. Tetap harus ada target. Jangan tidak ditargetin, kalau nggak target tidak selesai. Makanya ketika kita punya target dan kita harus berdasarkan outline dan menulis dengan sistem cicil. Sehari bisa selembar atau 2 lembar. Bagaimana dengan buku antologi yang waktunya sudah ditetapkan? Justru di situ tantangannya kalau menurut saya. Misalkan ini kan udah cukup berapa minggu ya, 3 minggu mau 4 minggu bahkan ya. Di situ kan nggak terlalu banyak misalkan jumlah karakter mungkin kalau 3 halaman itu kalau menurut saya sekitar 1.000 lah, sekitar 1.000 lah, 1.000 ya. Kalau itu kan tergantung spasinya. Itu bisa kok pakai sistem cicil juga, tapi terpenting pakai outline yang tadi saya ajarkan tadi. Kita tuh mau nulis apa sih? Gitu kan, tiba-tiba disuruh menulis banyak. Gitu kan, kadang-kadang nulis 500 kata aja susah banget. Nah, sistemnya kayak tadi saya itu ya. Ada judul, kemudian kita uraikan, ada subjudul, kemudian kita uraikan yang terkait dengan itu semua. Dan itu kita bisa ceritakan terkait pengalaman kita atau pandangan yang kita amati, yang sehari-hari kita amati, atau dari kita baca koran mengamati itu, kita dari nonton film, nonton televisi yang kita amati itu gitu ya. Jadi tetap pada prinsipnya Bu, Ibu tahu Prof. Azra itu gimana menurut cara menulisnya? Saya pernah baca di buku Dr. Nganim itu Prof. Azra itu cendekiawan muslim yang aktif menulis, dia tahu bagaimana teknik menulis itu. Dalam sehari dia menulis 2 lembar. 2 lembar dia tulis dalam sehari. Makanya dia di Kompas, di jurnal, di buku itu dia aktif sekali. Ternyata saya baru belajar, dia menulis sehari itu 2 lembar dengan sistem cicil juga ternyata. Itu hasilnya maksimal Bu, ketimbang kita memang harus buru-buru gitu kan. Artinya gini, kalau ada seminggu, ya aturlah waktunya itu. Bagaimana kita mengatur? Kalau misalkan buku antologi yang cuma 3 lembar, ya 1 lembar 1 hari, jadi 3 hari selesai, 1 lembar 1 hari, 1 lembar 1 hari, tapi dengan outline gitu.
Jadi ibu nggak usah khawatir banyak salahnya atau banyak apanya, nanti direview kok, nanti diedit kok, nanti kesalahan itu di mana gitu ya. Lebih baik kita melakukan daripada nanti kita banyak salahnya, banyak ininya, jadi malah nggak jalan-jalan dan nggak selesai-selesai. Itu ya Bu Nuri ya, tetap pada Iya, Pak. prinsipnya. Ya, terima kasih. Ya, cuman pembagian waktunya aja yang perlu kita atur aja gitu ya.